Tes coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sore hari ini saya mencoba untuk merekam video tentang statistika pada bab analisa regresi, di mana tujuannya nanti agar mempermudah bagaimana cara menghitung dan menganalisa permasalahan-permasalahan seperti apa yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari tentang analisa regresi tersebut. Jadi ini saya mulai dulu dari teorinya yang kemarin, dimana pada bab yang analisa regresi ini kita memiliki 35 slide ya keseluruhannya. Jadi akan saya ulangi dulu daripada yang kemarin nanti bingung dan menimbulkan pertanyaan tentang istilah-istilah yang ada. Jadi lihat video ini bisa sambil disimak PPT-nya masing-masing. Jadi di video kali ini saya tidak menampilkan, mungkin untuk sementara nanti akan saya sisipkan gambar-gambar tentang slide-nya yang akan saya bacakan mulai dari slide 1, kemudian nanti sekitar mulai sampai slide 15 akan saya rubah ke dalam bentuk video kamera dari rekaman pribadi. Jadi kita mulai dulu dari slide 1, yaitu analisa regresi. Jadi judul kita adalah menganalisa sebuah regresi, yaitu regresi itu apa atau sebenarnya. Itu bisa dilihat di slide 2. Jadi istilah regresi itu diperkenalkan oleh Francis Galton, di mana dia berkata bahwa meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang mereka secara fisik memiliki fisik tinggi, maka anak-anaknya juga akan memiliki fisik yang tinggi juga. Atau bagi mereka yang memiliki fisik kurang tinggi atau saya sebut di sini pendek, hal tersebut juga akan menjadikan sebuah peluang kemungkinan keturunan mereka akan mengalami atau mendapatkan keturunan yang pendek juga. Jadi di sini adalah di sini kita menganalisa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, atau setiap populasi itu misalkan kayak gini. Ada orang yang memiliki tinggi 170 atau 180 kan pasti sangat tinggi kalau di Indonesia. Kemudian dia menikah dengan seorang yang memiliki tinggi 150 katakanlah. Nah, kemudian peluangnya mereka gimana? Apakah itu nanti akan berpeluang tinggi anak pertama misalkan 180 berapa, atau malah anak pertamanya yang akan mendapatkan tinggi sekitar 150-an, kan itu peluangnya sangat minim sekali terjadi. Jadi tidak selalu seperti itu. Jadi kita memprediksikan bahwa berapa tinggi orang tersebut di kemudian hari. Kemudian di slide ketiga di sini ada contohnya regresi dalam statistika, yaitu regresi merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antar beberapa variabel atau faktor. Jadi faktor apa yang menyebabkan tinggi orang tersebut tadi pendek. Misalkan tadi orang yang memiliki tinggi 180, dia menikah dengan orang yang memiliki tinggi 150, maka di situ dia akan memiliki peluang kemungkinan perubahan dalam keturunan. Jadi menuju ke titik yang normal. Maksudnya normal di sini adalah distribusinya itu rata-ratanya. Jadi misalkan 180 nikah dengan 150, maka rata-rata kemungkinan yang akan terjadi berarti 180 ditambah 150 berarti 330 dibagi 2, seperti itu, sekitar 160 sampai 170-an. Jadi kemungkinan keturunan mereka berada di titik tersebut. Nah, kemudian di slide yang keempat coba bisa dilihat penerapan analisis regresi. Di sini ada 6. Sebenarnya penerapan ini banyak sekali, nggak hanya 6 aja, tapi di sini saya coba contohkan 6. Yang pertama tadi yang dikatakan oleh Galton, yaitu orang yang memiliki orang tua yang memiliki tingginya tingginya terhadap anaknya, maka nanti anaknya juga akan berpengaruh memiliki keturunan yang tinggi. Kemudian yang kedua, analisa regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Jadi kalau sebuah rumah tangga itu mendapatkan pendapatan per bulannya katakanlah 2 juta, maka konsumsi mereka seperti apa di dalam 2 juta tersebut. Apakah nanti apabila dia mendapatkan penghasilan atau pendapatan lebih dari 2 juta, katakanlah 5 sampai 6 juta, apakah konsumsi rumah tangganya akan tetap seperti itu? Kan kita nggak tahu. Jadi kita akan memprediksikan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga,
harga terhadap penjualan barang. Jadi ketika kita ingin menjual, katakanlah seperti ini, ada handphone dijual seharga 2 juta, kemudian ternyata di harga 2 juta itu kemahalan. Jadi peluang terjualnya berapa sih sebenarnya bila kita naikkan atau kita turunkan sedikit saja, katakanlah kita turunkan 100.000 menjadi 1.900.000, maka di situ pasti ada akan faktor. Ketika dikurangi 100.000, maka penjualan kita akan meningkat apa malah menurun? Pastinya tentu meningkat. Seperti namanya juga harga barangnya semakin murah, maka pembelinya juga akan semakin banyak. Kemudian yang keempat, tingkat upah terhadap tingkat pengangguran. Jadi ketika upah itu tidak selaras dengan apa yang diinginkan seorang pekerja, maka cukup sampai di situ kan. Mungkin mereka akan mencari pekerjaan lain atau mereka berhenti tidak sebanding dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi faktor-faktor seperti apa yang nantinya bisa mempengaruhi suatu istilahnya gini, kita dapat membeli sebuah barang seperti itu karena faktornya murah. Nah, faktor murah itu disebut sebagai faktor penentu. Misal faktornya nggak hanya murah aja, mungkin waktu itu lagi pandemi seperti ini, misalkan hand sanitizer. Nah, kita mau beli hand sanitizer di sini karena apa? Karena faktor kebutuhan. Ada juga yang membeli karena faktor harga. Nah, itu adalah pembelian dengan beberapa faktor yang menentukan iya atau tidaknya kita melakukan hal tersebut. Kemudian 5 dan 6 bisa dibaca sendiri seperti itu. Akan saya lanjutkan ke slide nomor 5. Nah, slide nomor 5 ini kita udah masuk ke teorinya. Jadi di slide nomor 5 ini kita sepakat bahwa ada variabel y dan x atau x dan y, tapi di sini nggak boleh dibalik-balik. Kita sepakat bahwa y adalah variabel yang akan diramalkan. Contohnya tadi gini, y adalah penjualan. Kemudian berarti y akan dihitung berapa toh penjualan bulan ini kalau harganya kita turunkan. Nah, berarti variabel penentunya yaitu harga. Harga di sini kita misalkan di x. Nah, x dan y berarti kita meramalkan y terhadap variabel x. Kita sepakat bahwa y adalah yang diramalkan dan x adalah faktor peramalnya, atau kita sebutkan dapat kita sebutkan dugaan seperti itu. Jadi faktor yang diramalkan itu disebut sebagai variabel tidak bebas. Kenapa tidak bebas? Karena nilai dia selalu tergantung nilai x, tergantung. Jadi kalau x-nya berubah, y-nya berubah. Nah, tetapi nilai dari x akan selalu berubah-ubah. Dia bebas, dia mau seperti apapun ya terserah dia. Dia tidak ada patokan penentunya. Mau berapapun nilai x-nya ya sah-sah saja. Tetapi mau berapapun nilai y-nya pasti akan tergantung nilai dari si x. Kayak seperti itu ya. Jadi variabel yang tidak bebas atau variabel terikat itu disebut sebagai variabel dependent atau dependent variable. Kemudian yang variabel yang bebas atau kita sebutnya tadi adalah variabel x, kita sebut dia sebagai variabel independent. Jadi ini hanya sebagai kesepakatan aja. Kalaupun di buku lain ada yang menyebutkan x adalah variabel dependent, ya kita lihat dulu dependentnya di situ adalah berarti dia variabel tidak bebas. Masalah x dan y-nya itu terserah. Tapi di PPT kali ini saya menyebutnya y adalah dependent atau disebut variabel terikat, x-nya adalah independent atau kita sebut sebagai variabel bebas. Saya lanjut ya. Kemudian ada perbedaan mendasar antara korelasi dan regresi. Jadi beberapa orang biasanya bingung, korelasi berarti berhubungan kayak gitu kan, berkorelasi. Kemudian ada regresi. Nah, regresi itu apa tuh sebenarnya? Regresi itu sebenarnya adalah pengaruh, atau kalau bisa saya sebutkan adalah apakah yang mempengaruhi sesuatu itu terjadi. Nah, seperti itu. Jadi di sini korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan. Kemudian dalam korelasi variabel tidak ada istilah tergantung dan variabelnya bebas. Kemudian kalau regresi di sini adalah menunjukkan sebuah hubungan yang itu saling berpengaruh.
Jadi seperti yang saya katakan tadi, Y akan selalu berpengaruh terhadap X, dimana nilai X-nya faktornya tidak hanya satu, bisa lebih dari satu. Misalkan ada yang saya sebutkan tadi, orang mau beli hand sanitizer, berarti pembelian hand sanitizer itu adalah Y. Faktornya apa? Misalkan faktornya harga, berarti X ada X yang disebut sebagai faktor penentu Y, yaitu harga. Misalkan ada lagi keadaan, misalkan pas waktu pandemi seperti ini, maka ada X kedua, yaitu tentang keadaan. Jadi X1 dan X2 itu adalah yang mempengaruhi nilai Y. Kemudian dalam regresi terdapat istilah tergantung dan variabel bebas. Maksudnya tergantung di sini adalah variabel terikat, kita sebutnya tadi Y tadi. Dan variabel bebasnya adalah X. Saya lanjutkan persamaan regresi. Nah, di sini ini sebenarnya harus dicatat ya, mungkin nanti waktu ujian di mana-mana namanya statistik itu ujiannya open book. Udah saya kasih tahu di depan ya, statistik itu ujiannya selalu open book. Kenapa? Karena kita banyak sekali rumus-rumus yang tidak perlu dihafalkan. Sebenarnya tidak perlu dihafalkan, kalau hafal juga bagus, tetapi hal tersebut yang namanya perhitungan statistik itu harus benar-benar teliti. Di sini ada persamaan regresi linear. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus BX plus theta, dimana Y-nya adalah nilai yang diramalkan, A-nya adalah konstantanya, B-nya koefisien regresi, X-nya variabel bebas, dan theta-nya adalah epsilonnya adalah nilai residu. Nah, di sini nilai B itu didapat dari jumlahan dari X dikalikan Y, jadi variabel dikalikan dengan Y-nya dijumlahkan X kali Y-nya. Jadi penjualan dengan faktor penjualnya itu dikalikan kemudian dijumlahkan, dikurangi dengan jumlah X dikalikan dengan jumlah Y, dibagi dengan X kuadrat, jumlah dari X kuadratnya dikurangi dengan jumlah dari X nya baru dikuadratkan. Jadi bedanya, kalau yang pertama adalah X nya dikuadratkan dulu baru dijumlahkan, kemudian yang kedua X nya itu dijumlahkan baru dikuadratkan. Jangan lupa ada N nya di depan, jadi nilai pengalinya nanti keberapa, seperti itu. Kemudian A nya di sini, A nya didapat dari sigma Y atau penjumlahan dari seluruh Y kita jumlahkan dikurangi dengan B yang kita dapatkan dari rumus atas tadi dikalikan dengan jumlahan X dibagi dengan N nya. Nah, jadi perlu diingat bahwa nilai A dan B itu tadi boleh dihafalkan, tetapi waktu ujian akan saya open bukan, karena lumayan panjang. Dan untuk N-nya di sini didapat dari sampel-sampel yang ada. Jadi berapa sebenarnya sampel yang akan kita dapatkan? Misalkan seperti biasanya N-nya ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, maka N-nya juga kita kalikan sebanyak sampel yang akan kita atau sampelnya yang kita punyai. Kalau kita punya 3 ya N-nya 3 aja, kalau kita ambil 5 ya N-nya 5 aja. Itu terserah dari data yang udah ada, namanya kita meramalkan. Jadi kita harus punya data sebelumnya kan, jadi ada estimasi berapa data setelah data-data yang ada sebelumnya. Katakanlah misal nilai biaya masuk Unita 500.000 di tahun 2018. Di tahun 2019 ternyata dia naik menjadi urut aja 600.000. Di tahun 2020 dia naik di angka 700.000. Berarti dapat diramalkan bahwa N-nya kita punya 3, ternyata rasionya adalah 100.000 setiap tahun. Berarti kenaikannya di tahun 2021 nanti adalah 800.000, kira-kira seperti itu. Jadi nilai N adalah nilai sampel yang kita punya sebelumnya. Jadi berapa banyak sampelnya? Kalau kita punya 1 ya 1, kalau 1 nggak mungkin ya, karena 1 tidak bisa dijadikan pembanding. Minimal 5 lah. Jadi kalau punya 5 ya N-nya kita isi dengan 5. Kemudian selanjutnya itu
uji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sekali lagi di sini kita punya kesepakatan ada H0 dan H1. Di PPT bisa dilihat hipotesis atau perkiraan kita, hipotesa kita ada H0 dan H1, di mana perbedaan H0 dan H1 itu ada di perjanjian di bawahnya. Misal, kita akan menerima hipotesa H0 apabila H1 gagal, seperti itu kan. Jadi misalkan H1 itu baik, berarti H0 itu buruk. Maka kalau H0 diterima, berarti buruk. Kalau seseorang itu buruk, kelakuannya buruk katakanlah, maka dia pasti tidak baik. Nah, jadi H1 ditolak. Bisa dibalik. Kalau kita terimanya H1, berarti orang itu baik, maka kita akan menolak H0. Tentu dong, kalau H1 berarti orang itu baik, masa orang baik juga berkelakuan buruk? Gak mungkin kan? Jadi kita terima H1 berarti orang itu baik, dan kita tolak H0 berarti orang itu buruk. Nah, seperti itu. Jadi H0 dan H1 ini saling bertolak belakang ya. Kemudian di alinea kedua itu pengujian dilakukan bertujuan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya. Di sini ada nilai beta sama dengan 0, satunya tidak sama dengan 0. Ya, pasti selalu seperti itu ya. Kalau mohon maaf, di sini beta, di sini sebelum saya jelaskan, beta itu adalah sebuah nilai dari sesuatu yang akan kita hitung nanti. Katakanlah B itu boleh kalian ganti sebagai nilai. Jadi misalkan nilainya H0 itu nilainya 0, maka dan H1 nya itu tidak 0, maka keputusan kita adalah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berarti X nya berpengaruh terhadap Y, seperti itu. Yang ketiga, alinea ketiga, pengujian dilakukan bertujuan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel independen. Nah, ada pengaruh, tapi pengaruhnya itu positif atau negatif kan kita juga perlu tahu. Maka di sini jika H0-nya itu nilainya kurang dari atau sama dengan 0, dan di sini jangan lupa saya tekankan dan H1-nya lebih dari 0, maka X berpengaruh positif terhadap Y. Jadi ada kayak orang kalau punya teman kan pasti punya ada pengaruh positif dan negatifnya. Di sini kalau nilai H0-nya itu kurang dari sama dengan 0, dan jangan lupa dan ya. Jadi kalau dan itu tidak boleh dinego. Jadi harus H1-nya itu lebih besar dari 0, maka X akan berpengaruh positif terhadap Y. Kemudian selanjutnya ada syarat lagi, pengujian dilakukan bertujuan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh negatif. Sekarang kalau negatif, maka kalau negatif pasti kebalikannya. Jika H0 di sini memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 0, dan jangan lupa sekali lagi dan H1-nya kurang dari 0, maka X akan berpengaruh negatif terhadap Y. Jadi nilai dari H0 dan H1 nanti kita hitung di analisa regresi di bawah. Nah, dari perjanjian kita tadi yang H0 dan H1, kita masuk di slide ke-10. Di sini ada yang kita sebut sebagai taraf nyata atau kita sebut nilai kritisnya. Taraf nyata atau dapat saya sebut sebagai nilai kritisnya di sini adalah sebuah prosentase tingkat kesignifikansi sebuah data itu mendekati data normal. Maksudnya data normal itu adalah data yang sebenarnya. Jadi namanya juga estimasi kan, pasti ada errornya entah itu berapa persen, tapi akan menuju sebuah data normal yaitu data yang real. Nah, di sini ada sebuah rumus untuk untuk mencari DF. Nanti DF ada di tabel F. Di tabel F itu kita sebutnya nanti sebagai N2. Nah, kita
hafalkan atau ya dicatatlah seenggaknya, df itu didapat dari n, jumlah sampel dikurangi dari variabel. Variabel di sini adalah gabungan dari variabel dependent dan independent. Jadi kalau kita tadi membahas x dan y, maka variabel dependent dan independent kita ada dua, yaitu yang satu variabel yang diramalkan, yang satu adalah variabel yang penentu faktor peramalannya. Kemudian n adalah jumlah sampelnya. Kalau tadi saya bicara ada pembayaran semester mulai 2018, berarti kita punya n sama dengan 3. Berarti n-nya 3, k-nya 2, berarti df-nya sama dengan 1, seperti itu. Jadi bisa dipahami seperti itu ya. Selanjutnya slide yang ke-11, kita dapat menentukan nilai hitungnya. Nah, nilai hitungnya di sini kita sebut sebagai T hitung. T hitung itu dicari melalui rumus ini, B dibagi dengan SB, di mana SB itu dicari dari SE dibagi akar sigma x kuadrat dikurangi sigma x dikuadratkan dibagi dengan n. Nah, SE nya saja dicari dengan Y dikurangi Y bar, atau Y bar itu adalah Y prediksinya. Jadi Y prediksi, Y bar itu ada copelnya atasnya itu segitiga, itu copelnya itu kita sebutkan sebagai Y prediksi. Kita pangkatkan 2 dibagi dengan n min k. Nah, n min k tadi apa? df. Di slide sebelumnya tadi n min k adalah df nya. Jadi rumus ini dicatat aja nggak apa-apa apabila nanti open book, jadi biar gampang juga. Jadi kalau open book jangan buka HP ya. Kemudian yang ke-12, slide ke-12 ada keputusan. Nah, keputusan di sini ada dua yang sudah saya sebutkan tadi, ada terima H0 atau tolak H0. Jadi kalau terima H0 berarti H1 ditolak. Kalau terima H1 berarti H0 yang ditolak. Saya lanjut yang kelima. Di sini ada pengambilan kesimpulan. Jadi kesimpulan dapat dibuat berdasarkan keputusan yang diambil. Misalnya pada langkah keputusan menerima H0, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut. Kalau kita terima H0, jadi hipotesanya yaitu tadi yang atas tadi, betanya atau nilai H0 nya itu sama dengan 0 dan H1 tidak sama dengan 0. Jadi variabel independennya di sini tidak berpengaruh terhadap variabel dependent. Yang kedua, apabila H0 kurang dari sama dengan 0 dan hasilnya H1-nya lebih besar dari 0, maka variabel independen tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependent. Ingat, kita menerima H0. Kalau orang itu tadi baik, H0 itu baik dan H1 itu buruk, dan kita menerima orang itu baik, berarti kan kita menerima H0 nya kan. Kita menerima H0 nya, maka apabila nilai H0 kita sama dengan 0 dan nilai H1 yang kita tolak itu tidak sama dengan 0, maka kesimpulannya hanya berpengaruh. Jadi untuk yang rumusan hipotesa yang pertama, kita tahu dia itu hanya berpengaruh, tetapi pengaruhnya seperti apa kita nggak tahu, entah itu positif atau negatif. Kemudian yang kedua tadi, tidak berpengaruh positif. Nah, tidak berpengaruh positif. Orang tersebut kan orang tadi kan kita bilangnya H0 itu buruk ya. H0 nya buruk, berarti ketika ada perjanjian seperti itu, H0 nya hasil, bukan perjanjian ya, hasil seperti itu, maka H0 nya kurang dari sama dengan 0 dan hasil H1 nya lebih besar dari 0, maka keputusan akhirnya adalah variabel X, faktornya itu tadi tidak berpengaruh positif terhadap variabel Y nya atau variabel dependentnya. Kemudian untuk yang rumusan hipotesa ketiga, H0 memiliki nilai lebih besar dari 0 dan H1 nya kurang dari 0. Ingat, kita terima H0, kita terima orang itu buruk tadi kan seperti itu, maka
variabel independennya, berarti variabel X-nya tidak berpengaruh negatif terhadap variabel dependennya. Maaf, di slide-nya kurang ada variabel dependennya ya. Oh, ada bawahnya, maaf. Nah, kemudian di slide selanjutnya, jika kita menolak H0, berarti kita terima H1. Orang itu baik. Yang pertama, apabila kita mendapatkan hasil betanya sama dengan 0 dan H1-nya beta tidak sama dengan 0, maka kita hanya tahu bahwa X variabel dependent itu berpengaruh terhadap Y. Pengaruhnya ada tapi kita belum tahu seperti apa. Kemudian yang kedua, ketika kita tahu nilai H0-nya kurang dari sama dengan 0 dan H1-nya lebih besar dari 0, tadi kan kita memiliki pengaruh. Nah, di sini pengaruhnya adalah positif. Positif kenapa? Karena orangnya baik. Kalau tadi kan kita menerima H0 yang slide sebelumnya. Di slide kedua kan, di slide 13 kan, di rumusan yang kedua kan tidak berpengaruh positif. Nah, sekarang jadi berpengaruh positif karena kita terima H1. Jadi hanya kebalikannya saja. Kemudian yang ketiga, ternyata nilai H0-nya lebih besar dari 0 dan H1-nya kurang dari 0. Maka di sini sebenarnya berpengaruh, tetapi karena saya bilangnya tidak berpengaruh positif kan, kayak gitu toh. Jadi di sini saya tulis langsung berpengaruh negatif karena tidak berpengaruh positif. Nah, bisa seperti itu. Nah, mulai slide 15 ini akan saya ganti dengan kamera handphone ya. Jadi ini saya rekam di atas kertas untuk studi kasusnya dengan langsung saya baca ya. Dengan menggunakan taraf nyata signifikan alfa sama dengan 5%, seorang manajer pemasaran depo bangunan Sidoarjo ingin sekali menaikkan tingkat penjualan dari produk perusahaan. Nah, di sini dia meneliti apakah ada pengaruh yang signifikan suatu iklan terhadap penjualan dari 8 sampel perusahaan yang sudah menerapkan sistem promosi iklan sebagai objek yang akan diamati di daerah Surabaya. Jadi di sini ada sebuah perusahaan ya, ada sebuah perusahaan, mohon maaf baru kelihatan ya, ada sebuah perusahaan, kita sebut dia sebagai P yang akan kita cari, P tanda, jangan P tanda tanya, PA gitu aja, PA. Jadi perusahaan manajer PA di sini. Manajer PA di sini dia akan melakukan sebuah riset. Apakah dengan melakukan iklan dengan taraf nyata signifikan, yaitu estimasi 5% itu yang mendekati nilai normal, itu iklan itu berpengaruh terhadap penjualan atau tidak. Jadi dia sudah mencari 8 sampel perusahaan yang sudah menerapkan sistem promosi. Katakanlah ada Mayora seperti itu, misalkan ada saja JBS, bisa di Sportason atau toko-toko seperti Sportason, S Hardware seperti itu. Mereka melakukan iklan, kemudian bagaimana dengan penjualan dia, apakah naik ataupun malah turun. Nah, di sini manajer tersebut sudah memiliki 8 data ya. 8 data dari perusahaan yang pertama. Perusahaan yang pertamanya kita sebut sebagai P1, ada P2, ada P3, ada P4, ada P5, P6, P7, P8. Jadi kita punya 8 sampel. Nah, kemudian penjualannya di sini saya tulis sebagai Y, penjualan. Ya, bisa dilihat slide-nya. Penjualannya kita sebut sebagai Y, kemudian promosinya saya sebut sebagai X. Nah, seperti ini. Perusahaan pertama melakukan penjualan sebanyak 64 barang. P2 61, P3 84, P4 70, P5 melakukan penjualan sebanyak 88 barang, P6 92, ini 72, ini 77. Kemudian
promosi yang dilakukan oleh orang tersebut ternyata ada 20 kali. Di sini ada 16 kali, 34 kali, 23 kali, 27 kali, 32 kali, 18 kali, dan 22 kali. Jadi perusahaan tersebut melakukan iklan sebanyak 20 kali, tetapi barang yang dijual hanya 64. Sementara perusahaan yang kedua ini melakukan iklan 16 kali, tetapi barang yang terjual sudah 61. Jadi iklannya lebih dikit, tapi penjualannya mendekati yang iklannya 20 kali. Yang ini 34 kali ternyata meningkat 84 kali. Kemudian 23 kali iklan ternyata laku 70. 27 kali iklan ternyata laku 88, dan seterusnya seperti itu. Jadi manajer pemasaran dari depo bangunan ini dia akan meneliti sebenarnya saya harus melakukan iklan berapa kali toh untuk mencapai target saya yang katakanlah dia harus menjual 100 barang di bulan itu. Jadi dia harus melakukan iklan berapa kali untuk mencapai target. Nah, itu kan berarti kita bisa ramalkan dari data-data yang sudah dia dapatkan di area kota tersebut. Masuk ke slide 16 ya. Di slide 16 ini di slide 16 ini kita menentukan mendapatkan informasi untuk melakukan penelitian tersebut. Jadi yang pertama ada tujuannya. Tujuannya apa? Kita melakukan regresi, analisa regresi ini apa? Tujuan kita yang pertama yaitu untuk mencari tahu pengaruh biaya promosi terhadap penjualan dari suatu perusahaan. Pasti tujuan kita itu, karena persoalan kita menyangkut hal tersebut. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari penelitian, ada atau enggak sih sebenarnya pengaruh positifnya? Tadi kan ada pengaruh negatif. Nah, di sini kita cari adalah pengaruh positifnya, ada atau tidak. Kemudian yang ketiga, dugaannya gimana sih sebenarnya atau hipotesisnya. Jadi melihat data tadi, ketika seseorang melakukan di sini iklan sebanyak 20 kali, dia mendapatkan penjualan 64. Di P3 di sini dia melakukan iklan 34 kali, ternyata penjualannya meningkat 23 kali, ternyata meningkat 70. Nah, di sini kan lebih besar daripada yang P1 dan lebih besar dari yang ada P2. Jadi dugaan saya ketika sebuah perusahaan itu melakukan iklan, maka penjualan mereka akan berpengaruh, peningkatan terhadap iklan ini berpengaruh terhadap penjualan. Jadi iklan di sini berpengaruh terhadap penjualan. Jadi dugaan saya pasti akan meningkat, penjualannya pasti akan meningkat. Itu dugaan saya, tapi nggak tahu dugaan hasilnya seperti apa. Maka kita hitung di analisa regresi. Nah, masuk ke slide yang ke-17. Di slide yang ke-17 ini yang saya share di sini ada HA dan H0 ya. Mohon diperhatikan bahwa HA itu kita sebut sebagai H1. Jadi tadi saya meng-share PPT yang pertama itu ada H0 dan HA, karena kita teorinya pakai H1, maka kita pengerjaannya juga harus pakai H1 biar gampang. Jadi sesuai dengan perjanjian kita, tadi kita punya dua hipotesa yaitu H0 dan H1. Di sini misalkan kita memakai variabel H0 dan H1 ya. H0 adalah tidak terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Jadi dari awal kita harus memiliki sebuah perjanjian bahwa arti dari H0 itu adalah tidak berpengaruh positif dari penjualan. Jadi H0 tidak berpengaruh positif. Kemudian H1 ternyata ada pengaruh positifnya. Nah, jadi
H0 diterima jika B kurang dari 0 dan T kurang dari sama dengan T tabel. Nah, akan saya tunjukkan bagaimana cara membaca T tabel nanti sambil kita mengerjakannya. Jadi H0 diterima apabila nilainya B di sini kurang dari sama dengan 0, sekali lagi, dan T yang kita hitung kurang dari sama dengan T yang ada di tabel. Nah, kemudian H1 ini akan diterima apabila B di sini dia lebih besar dari 0, dan jangan lupa dan T hitung lebih besar dari T tabel. Bisa dipahami ini ya. Jadi kita ada perjanjian terima H0 dan tolak H0, atau kita terima H1. Saya selanjutkan di slide yang ke-18. Nah, untuk melakukan analisa sebuah regresi dari suatu data yang kita dapatkan di slide 18, coba dilihat, kita memiliki 8 langkah. Jadi mulai dari persamaan regresinya, kemudian nilai prediksinya, kemudian berapa koefisien determinasinya, kemudian kesalahan baku estimasinya, kemudian ada kesalahan baku koefisien regresinya, baru kita menilai F hitungnya, dan kita menentukan T hitung, baru kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Jadi untuk melakukan analisa regresi memang sedikit panjang. Jadi bab ini kalau biasanya di universitas-universitas lain, bukan jurusan teknik sipil ya, bukan jurusan teknik sipil, itu biasanya banyak sekali yang dilakukan untuk digunakan sebagai tugas akhir. Jadi tugas akhir penelitian seperti skripsi, atau kalau D3 sebagai data olahan untuk menghasilkan suatu sebuah saran kepada sebuah perusahaan di mana tempat dia untuk mengambil data atau laporan akhirnya, seperti itulah. Saya lanjut ke slide yang ke-19 ya. Nah, di slide yang ke-19 ini kita yang pertama adalah menentukan persamaan regresi. Di dalam melakukan persamaan regresi, untuk melakukan perhitungan persamaan regresinya, jadi persamaan regresi berarti jika kita bicara persamaan, pasti biasanya tidak jauh dari Y. Berarti Y sama dengan AX plus B, biasanya seperti itu ya bentuk umumnya persamaan. Nah, di sini persamaan regresi itu bisa dicari dengan cara menentukan nilai XY-nya berapa, X kuadratnya berapa, dan Y kuadratnya berapa. Jadi ini kita akan cari ini dulu. Nilai X kan tadi udah, nilai X dan Y kan tadi kita udah tahu dari sampel yang kita dapatkan dari perusahaan lain. Jadi nilai X di sini adalah penjualan, iklan, dan nilai Y-nya adalah penjumlahan. Jadi nilai X Y tinggal dikalikan aja ya. Nilai X dikalikan dengan nilai Y, kemudian X kuadratnya ya 20 dikuadratkan hasilnya 400, seperti itu ya, sambil dilihat tabelnya. Kemudian nilai Y kuadrat berarti 64 dikuadratkan 496. Jadi semuanya dihitung, X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, setelah kita dapatkan nilai ini, jadi kita sudah mendapatkan nilai ini seperti di tabel ya, seperti di tabel 19, maka selanjutnya kita akan menentukan nilai B. Nah, nilai B tadi kan sudah saya bilang di atas bahwa ya rumusnya memang lumayan panjang. Tetapi di sini nilai B di sini bisa dihitung dengan rumus N dikalikan dengan sigma XY dikurangi sigma dari
X kemudian dikalikan dengan sigma Y-nya dibagi dengan N dikalikan dengan sigma X dikuadratkan dahulu dikurangi dengan sigma X baru dikuadratkan. Nah, ini. Jadi jangan lupa N-nya di sini adalah banyaknya sampel ya. X di sini adalah penjualan. Y di sini adalah X di sini adalah iklan, iklan. Y-nya di sini adalah penjualan. Nah, jadi X kali Y di sini dapatkan dari ini. Nah, di sini. Jangan lupa ini adalah sigma. Jadi kalau kita bicara sigma adalah jumlah dari semua X dan Y. Jadi kita nggak perlu menghitung ini lagi, sebenarnya ini dapat kita cari dari tabel tadi kan. Sigma dari X juga dapat kita cari dari tabel, sigma dari Y juga dapat kita cari dari tabel. Ini semua dari tabel, semua udah ada, tinggal kita masukkan nilai N-nya. N-nya adalah banyak sampelnya berapa tadi? Banyak sampelnya ada 8 perusahaan. Jadi ada dari 8 perusahaan. Nah, kemudian kita akan mencari nilai dari A. Rumusnya dari nilai A itu kan tadi adalah konstantanya. Nah, ini kalau misalnya AX plus B, konstanta A-nya ini berapa? Nah, A ini rumusnya di sini tadi apa? A sama dengan sigma Y dikurangi dari B dari sigma X dibagi dengan banyaknya sampel. Jadi jumlah dari penjualan dikurangi dari hasil dari B yang di sini. Ini kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Hasilnya dikalikan dengan sigma X atau sigma iklannya. Iklannya berapa kali? Dari 8 perusahaan. Jangan lupa 8 perusahaan. Ini 8. Ini 8. Tadi sampai slide ke 19 ya. Nah, kalau sudah nilai B yang di sini, kalau kita hitung sambil dilihat di mana di PPT, ternyata ini memiliki nilai 1,497 dan nilai A yang di sini dia memiliki nilai berapa itu? 40,082. Nah, jangan lupa ini tadi diambil dari tabel ya. Sigma Y nya berapa tadi? 608. Di tabel sebelumnya adalah 608 dikurangi B nya yaitu ini 1,497. Nah, 1,497 dikalikan dengan 192, 192 ini didapatkan dari sigma X di tabel sebelumnya dibagi dengan banyaknya sampel. Banyak sampel ada 8, maka di sini hasilnya adalah 40,82. Jadi dari dua ini tadi kita punya AX plus B, ya kan? AX plus B biasanya seperti itu kan. Nah, kita buat sebuah persamaan dari kedua ini, kita sebut sebagai koefisien, kita sebut sebagai persamaan regresinya. Jadi kita tulis sebagai Y sama dengan A 40,082 ditambahkan dengan B 1,497. Nah, kalau tadi mohon maaf tadi saya menyebutkannya ada AX plus B di sini ya. AX plus B. Nah, kalau yang di persamaan regresi ini yaitu Y sama dengan A plus B X. Pakai yang ini ya, A plus B X. Jadi A di sini adalah konstanta bebasnya. Jadi B-nya di sini adalah yang dipengaruhi oleh variabel. Jadi di sini kita taruh nilai X.
di slide PPT kok ada E-nya Pak. Nah, E-nya di sini ada sekedar tanda bahwa dia menunjukkan nilai eksponen yang di belakang koma itu tak terhingga. Jadi ada nilai E, ada nilai E di sini ya. Tidak kelihatan ya tadi. Ada nilai E di mana nilai E yang di sini menunjukkan bahwa banyaknya koma yang di sini itu semakin tinggi. Jadi mungkin aja di sini 8 2 3 4 5 9 7 8 9. Kemudian di sini juga seperti itu, maka E di sini nilai yang sangat kecil. Sebagai penanda saja. Jadi untuk yang pertama kita clear ya. Kita dapatkan Y sama dengan 40,082 ditambahkan dengan 1,497. Gini aja nggak apa-apa. Masuk ke slide 21. Ada yang disebut sebagai nilai prediksi. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan ini, maka kita sebenarnya sudah bisa meramalkan ini ada X-nya ya. Kita bisa meramalkan sebenarnya kalau kita mengiklankan barang sebanyak 20 kali itu kita berapa toh? Ya, misalkan kita meramalkan iklan 20 kali 40,082 ditambahkan dengan 1,497. Nah, tadi kan IX merupakan faktor iklan, jadi ini tinggal dikalikan 20. Nah, gini aja hasilnya berapa. Nah, hasilnya kalau kita lihat di slide 21 ternyata hasilnya ada 70,022. Nah, memang ini berbeda dengan penjualan realnya di perusahaan yang pertama. Ketika dia melakukan iklan sebanyak 20 kali, ternyata dia laku 64. Padahal di persamaan regresi kita dia menunjukkan bahwa iklannya 70 kali. Tapi coba dilihat di yang kedua, di perusahaan yang kedua, dengan menggunakan persamaan regresi ini, Y sama dengan 40,082 ditambahkan dengan 1,497. Untuk perusahaan yang kedua, dia melakukan iklan sebanyak 16 kali. Berarti ini dikali dengan 16 ya. Ini dikali dengan 16. Dia mendapatkan penjualan sekitar 64,034 barang. Nah, padahal di tabel P2 itu adalah 61 ya. Di tabel P2 itu 61. Tetapi dengan persamaan regresi kita mendapatkan nilai 64. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah titik acuan bahwa selalu nilai tersebut itu berdekatan dengan nilai realnya. Jadi yang pertama tadi 64, kita mendapatkan selisih 6 yaitu 70. Yang kedua kita mendapatkan nilai 64, ternyata yang realnya 61. Jadi ada selisih 3. Kalau dilihat di slide ke-21 coba. Di P3 dia laku 90,98 barang prediksinya. Tetapi di tabel sebenarnya dia mendapatkan laku 84. Sampai di tabel yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, di tabel yang ke-6 dia melakukan promosi sebanyak 32. Di situ laku 92, tetapi nilai prediksi kita adalah 87. Nah, dari situ kita tahu bahwa ternyata ada kecenderungan bahwa nilai prediksi kita itu selalu kurang dari 10, selalu seperti itu kan. Jadi selalu mendekati nilai realnya, kurang dari 10 item barang. Nah, di sini nilai namanya juga ramalan, berarti ramalan belum tentu tepat, tetapi selalu berada di sekitar nilai real aslinya, seperti itu. Jadi nggak apa-apa nilai Y-nya berapapun, mau dia mau dia iklan 22 kali yang seperti perusahaan yang ke-8, dia mendapatkan nilai realnya 77. Tetapi kalau kita hitung nanti mungkin aja dia mendapatkan nilai 72. Tidak ada 10 item dari nilai aslinya. Nah, ini adalah yang menunjukkan bahwa persamaan regresi kita adalah persamaan yang bagus karena dia sudah mendekati nilai aslinya. Jadi kita biarkan seperti ini aja nggak apa-apa. Kita lanjut ke slide yang ke-22.
Nah, di slide yang ke-22 ini kita menghitung rata-rata nilai prediksi. Jadi prediksi atau ramalan yang akan kita cari di sini, kalau tadi kita hanya menghitung nilai, saya ganti aja. Kalau tadi kita mencari nilai X, kita mendapatkan nilai X, kita punya Y, kemudian kita punya XY, kemudian kita tadi punya X kuadrat ya, dan Y kuadrat. Untuk rata-rata nilai prediksi, mencari rata-ratanya, kita harus melakukan Y prediksinya berapa. Y prediksi. Nah, Y prediksi itu kan dari persamaan yang awal tadi, Y sama dengan A plus BX tadi. Nah, nilainya untuk yang pertama adalah 70,022. Di tabel bisa dilihat ya, 70,022. Nah, selain Y prediksi, kita juga harus mencari Y asli, penjualan asli dikurangi dengan penjualan prediksinya. Penjualan asli dikurangi penjualan prediksinya. Penjualan aslinya berapa? Saya contohkan yang pertama, 64. Kemudian Y prediksinya adalah 70,022. Nah, di sini sekitar negatif 70,002 ini hasilnya sekitar negatif 6 ya. Kalau saya kuadratkan, ini kan dikuadratkan kan, sekitar 36, sekian atau 2,264 ya, 2,264. Terus dihitung keseluruhan sampai bawah, sampai di perusahaan yang ke-8 sehingga bentuk tabel seperti itu. Kemudian ada Y rata-rata. Y rata-rata itu diambil dari mana? Y min Y rata-rata. Jadi Y min Y rata-rata, Y-nya tetap Y yang awal, misalkan P1 ya, Y sama dengan 64. Y rata-ratanya yaitu jumlah dari keseluruhan Y, yaitu 608 dibagi dengan 8 sama dengan berapa? 608 ini tahu kan dapat dari mana? Dari jumlah keseluruhan Y. Kemudian 8 ini adalah banyaknya sampel, maka kita ketemu rata-rata dari keseluruhan penjualan, yaitu 76. Nah, di sini ternyata selisihnya adalah 12. Kemudian di tabel itu Y min Y rata-rata dikuadratkan sama dengan 144. Seperti itu. Keseluruhannya dicari. Nah, kemudian dijumlahkan. Ternyata jumlahnya adalah 886. Jadi untuk langkah yang kedua ini, lumayan gampang ya, karena kita hanya menghitung secara manual biasa aja. Y prediksinya tadi berapa, kemudian Y-nya dikurangi Y prediksi. Setelah itu Y-nya itu dikurangi dengan Y rata-rata, kemudian dikuadratkan. Masuk langkah yang ketiga, yaitu adalah koefisien determinasi, yaitu menghitung koefisien determinasi atau disebut sebagai R. Nah, koefisien determinasi disebutnya sebagai R. Rumusnya R itu apa? Nah, balik lagi, saya tekankan lagi, setiap tabel pasti berpengaruh pada perhitungan setelahnya. Jadi sebisa mungkin tabelnya seteliti mungkin. Jadi kalau sampai tabelnya itu kurang teliti, maka perhitungannya nanti juga pasti akan salah, karena perhitungan kita hanya berdasarkan tabel. Mungkin di sini hanya gampang saja kan perhitungannya, karena kita hanya menyalin dari tabel. Misalkan R di sini ya, rumusnya adalah 1 dikurangi sigma atau jumlah dari Y dikurangi Y prediksi dikuadratkan. Y dikurangi Y prediksi kan udah ada di tabel tadi, tinggal dijumlahkan aja. Yang bawah apa rumusnya? Jumlah dari Y dikurangi dari Y rata. Nah, selesai kan?
ini tinggal ambil di tabel, ini juga tinggal ambil di tabel. Maka sama dengan 1 dikurangi 227,497 dibagi dengan 886. Mohon maaf, 1 dikurangi 227 dikurangi 886 sama dengan 0,743. Nah, jangan lupa ini adalah R kuadrat. Ini adalah R, mohon maaf, di sini adalah R kuadrat, koefisien determinasi. Kemudian ada yang disebut sebagai R adjoint atau R adjust, mohon maaf, R adjust. Jadi nilai R yang sudah disesuaikan. Nah, nilai R yang sudah disesuaikan atau saya sebutnya RADJ adjust. Di sini sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat hasilnya tadi 0,743 dikurangi P. Nah, P itu apa atau sebenarnya? P di sini adalah, saya tulis di bawah ya. P adalah banyak variabel independen. Di sini adalah, kalau saya tuliskan, dia adalah X nya. Banyaknya X nya berapa? Faktornya. Faktornya tadi kan hanya 1 kan. Faktornya tadi hanya I. Faktornya tadi hanya I. Berarti P sama dengan 1. Kecuali ya, ini kecuali ya. Kita punya faktor lain, misalkan X1 iklan, X2 nya harga. Nah, ini baru kita tulis bahwa P sama dengan 2. Seperti itu. Kita balik lagi di sini, nilai dari R adjust. Di sini nilai dari R adjust. R adjust itu adalah R kuadrat dikurangi P 1 min R dikuadratkan dibagi dengan N dikurangi P dikurangi 1. Udah jelas kan? P nya tadi adalah banyaknya variabel independen, R nya adalah hasil, sama seperti di sini. N nya di sini adalah banyaknya sampel. Jangan lupa ya, banyak sampel ya, selalu ya. P nya di sini adalah variabelnya hanya 1 dikurangi 1. Berarti kalau kita masukkan di sini adalah 0,743 dikurangi P nya ada 1, kemudian dalam kurung ya, saya rubah ke sini aja, saya rubah ke sini, 0,743 dikurangi 1 dikalikan dengan 1 min 0,743, kemudian ini dibagi, jangan lupa dibagi dengan N min P min 1, N min P min 1, berarti 8 dikurangi banyaknya variabelnya, banyak sampel dikurangi banyaknya variabel dikurangi 1, atau bisa saya tuliskan ini 6 ya sebenarnya, sama dengan, saya tulis bawahnya 0,743 dikurangi 1, berapa itu ya, dihitung sendiri ya, dihitung pakai kalkulator ya. 0,743 dibagi dengan 6, hasilnya adalah 0,7. Nah, P merupakan jumlah variabel bebas atau faktor penentu nilai Y atau variabel dependennya. Yang keempat itu adalah estimasi baku. Estimasi baku di sini saya sebut sebagai SE, estimasi baku. SE. Rumus dari SE di sini adalah sigma Y dikurangi Y prediksi dikuadratkan dibagi dengan N min K. Nah, gampang toh, ini
ini dapat dicari dari tabel. Sebenarnya perhitungannya itu gampang dari tabel aja, cuma kita hanya menentukan y prediksinya seperti ini. Tadi jumlah dari ini kan di tabel berapa? 22. Di slide ke-22 adalah 227,467 dibagi dengan n, banyaknya sampelnya ada 8. Nah, K di sini adalah keseluruhan variabel. Jadi entah itu variabel bebas dan variabel terikat, maka ini dijumlahkan. Karena kita hanya variabel bebasnya ada x dan variabel terikatnya ada y, berarti di sini kalau kita jumlahkan hanya ada 2. Berarti ini 8 min 2. Kalau kita hitung ada 6,1576. Simpel seperti itu aja. Nah, saya lanjutkan ke slide 25. Di slide 25 ini ada standar kesalahan koefisien regresi. Nah, kalau tadi kita sudah menghitung SE-nya sama dengan 6,1576, maka kita hanya menghitung SP. SP apa rumusnya? SE dibagi dengan akar dari sigma x kuadrat dikurangi sigma x dikuadratkan, ya kan? Dibagi dengan n. Nah, lagi-lagi ini kita ambil dari tabel. Jadi 6,1576 dibagi dengan sigma akar dari ini kita ambil dari tabel 4902 dikurangi 192 dikuadratin dibagi dengan 8, banyak sampel, sama dengan 0,359. Jadi keseluruhan hitungnya hanya berdasarkan dari tabel. Kita nggak perlu repot-repot mencari lagi perhitungan lain, hanya perhitungan akar dan pembagian biasa aja. Jadi usahakan bawa kalkulator atau setidaknya pakai HP nggak masalah, tetapi download scientific kalkulatornya. Jadi ada akar, ada pangkat, ada pembagian berurutan. Jadi biar nggak salah. Misalkan kalau pakai kalkulator biasa kan penjumlahan dan pembagian kan di pokok yang depan kan dikerjakan dulu kalau kalkulator biasa. Tapi kalau pakai kalkulator saintifik kan di mana yang dibagi dia yang didahulukan, atau perkalian dan pembagian selalu didahulukan. Saya lanjut ke 6. Ke 6 di sini ada yang dinamakan sebagai uji F. Nah, uji F di sini digunakan untuk menguji apakah ketepatan model di sini sesuai dengan prediksi atau bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Jadi mulai dari di uji F kita akan keluar H0 dan H1-nya. Tetapi mohon maaf di sini tidak menghitung lagi, tidak menggunakan tabel lagi, tapi kita menghitung manual lagi. Jadi untuk melakukan uji F, saya tulis di sini uji F, maka ada H0 dan H1-nya kan, ada H0 dan H1. Nah, di H0 akan diterima jika F hitungnya kurang dari F tabel. Perjanjian kita seperti itu. H0 itu diterima atau oke ya istilahnya, jika ternyata F yang akan kita hitung, kita kan hitung manual, itu kurang dari sama dengan F yang ada di tabel. Nah, untuk F tabel itu seperti ini. Jadi F tabel itu seperti ini ya. Jadi kita memiliki banyak angka seperti ini. Nanti akan kita cari mana angka yang sesuai dan apakah dia lebih dari atau kurang dari F dari hitung kita. Bisa dibuka tabelnya masing-masing. Kemudian yang kedua ada H1. H1 di sini diterima
H1 ini oke, diterima jika dibalik pasti ya, F hitungnya lebih besar dari F tabel. Nah sekarang kita akan menghitung nilai F. Kok nggak fokus? Nah nilai F nya sekarang, nilai F di sini ada R kuadrat dibagi ya, ini R kuadrat di sini ini dibagi dengan K min 1, tetapi ini dibagi lagi dengan 1 min R kuadrat, 1 min R kuadrat dibagi dengan N min K. Jadi ini dikerjakan dulu dibagi dengan ini. R kuadratnya berapa? Tadi kan udah dihitung R kuadratnya 0,743 dibagi dengan K dikurangi 1. Maaf, K dikurangi 1. K dikurangi 1 ya. K nya ada berapa? Ada 2. Kemudian dikurangi 1 berarti tinggal 1. Berarti tetap gini aja ya. Kemudian 1 dikurangi R kuadrat dibagi dengan N min K. Jangan lupa. Yo, mohon maaf, ini salah ya. Ini salah. Harusnya R min K ini kita dahulukan. Berarti 1 dikurangi R kuadrat dibagi dengan N min K, atau sama dengan 0,743 dikurangi dengan 1 dikurangi 0,743 dibagi dengan N nya banyaknya sampel 8, K nya adalah keseluruhan variabelnya ada 2, berarti tinggal 6. Ini sama dengan 17,367. Nah, kita mendapatkan F hitung 17,367. Sekarang kita akan melihat F tabelnya berapa. Cara melihat F tabelnya, nah di sini ini menggunakan probabilitas 0,05 atau 5% ya, 5,99. Nah 5,99 itu berada di mana? Di banyaknya variabel. Kita lihat di sini. Sebentar, ngecas dulu. Nah, untuk F-nya kita dapatkan kan 17367. Jadi ini videonya terpotong ya tadi. Untuk F-nya kan kita dapatkan 17,367. Jadi untuk mencari nilai dari F tabel, maka kita dapat melihat di sini. Coba dilihat tabelnya, dibuka. Kita menggunakan taraf 5%. Kita menggunakan taraf 5%. Maka kita dapat menentukan F tabel. F tabel itu kita lihat di sini ada angka 1, 2, 3, 4 sampai dan seterusnya. Kemudian yang ke bawah ada 1, 2, 3, 4 dan sampai seterusnya. Kemudian posisinya nilai F yang akan kita cari itu di mana? Nah, di N1 ini dapat kalian tulis di sini adalah N1 ini adalah K min 1. Jadi nilai dari N1 adalah K min 1. Dan di N2 itu adalah N min K. N min K. Jadi K kita berapa? Ada 2 ya K kita. Kalau 2 dikurangi 1 berarti sama dengan 1. Berarti posisi kita ada di 1 sini. Kemudian N min K kita ada berapa? N nya kita punya 8, K nya kita punya 2, berarti ada di 6. Jadi 1 dan 6, 5,99. Nah, ternyata F tabel kita adalah 5,99. Tadi kita menghitung, F hitung kita adalah 17,77. F tabel sini ada 5,99. Jadi FH ini saya sebutnya FH ya. Ini FT ya. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa FH lebih besar daripada FT. Maka persamaan regisisinya dinyatakan baik atau good of fit. Jadi kesimpulannya
seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut lagi untuk uji T ya. Untuk uji T di sini kita tetap berpedoman seperti tadi, ada H0 dan H1, di mana H0 itu akan kita terima. H0 ini oke atau kita terima jika T yang kita hitung ya, itu kurang dari T yang kita lihat dari tabel nanti. Kemudian H1 akan kita terima itu jika T yang akan kita hitung itu lebih besar dari T yang ada di tabel. Nah, rumusnya T hitung sendiri yaitu B dibagi dengan SB. Kalau di slide ada J-nya ya, nggak apa-apa ya, sama aja sebenarnya. B dibagi dengan SB, di mana B kalau kalian lihat di slide 20 tadi nilai B-nya adalah 1,497 dan nilai SB-nya di slide ke-25 itu ada 0,359. Kalau kita hitung ada 4,167. Nah, di sini kita dapat bandingkan dengan T yang ada di tabel. Saya ambilkan tabelnya. Nah, ini adalah tabel distribusi T. Kita pakai taraf 5%. Berarti posisi kita ada di mana? 5%. Berarti ada di sini ya. Di sini 0,05. Di sini sama aja, di sini sama di sini. Coba dibuka dulu tabelnya masing-masing. Nah, kalau sudah, maka kita pakai yang ini aja. Oh, ini 50 ya. Oh, pakai yang ini aja ya. Ini kan 5%. 5%. Nah, di sini nilai dari PR yang atas ini, yang PR itu yang atas ini ya. PR itu yang atas ini, keseluruhan ini. Kita pakai 5% koefisiennya tadi, 5%. Berarti seluruh tabel yang ada di sini semuanya ini 5%. Kemudian DF-nya gimana cara ngitungnya? DF kan tadi udah tahu, N min K, ya kan? DF-nya sama dengan DF sama dengan N min K, berarti sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6, berarti ada di posisi 6 sama sini. Nah, ini dia nilainya 1,94318. Sementara tadi kita ngitung berapa? 4,167. Jadi kesimpulannya di sini T yang kita hitung lebih besar dari T tabel. T yang hitungnya kan 4,167. Yang T yang ada di tabel tadi berapa? 1,943. 1,943. Berarti H1 diterima ya kan? H1-nya diterima karena dihitung T tabel. H1 diterima. H1-nya diterima. Ada pengaruh iklan terhadap penjualan. Jadi H1 menunjukkan bahwa ketika kita melakukan iklan ternyata ada pengaruhnya terhadap penjualannya. Jadi seperti itu kira-kira untuk membaca tabelnya ya. Kalau yang uji F tadi, K-1 untuk nilai di N1 nya, dan untuk DF yang N2 N-K. Kemudian dicari ada posisinya ada di sini. Kalau yang uji T, dia mengambil taraf berapa persen? 5%. Kalau yang contoh ini. Kemudian DF-nya ada DF-nya N-K atau sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Posisinya ada di sini. Kira seperti itu. Saya lanjut ke slide 29. 30 langsung ya, karena 29 cara pembacaannya aja. Jadi kesimpulannya di sini persamaan regresi linear kita itu adalah Y sama dengan 40,82 ditambahkan dengan 1,497 X. Kemudian kesalahan standar deviasi SB. Jadi mungkin ada kesalahan
standar deviasinya besar 0,359 atau 35% ya sebenarnya, karena kita memakai taraf 5% aja. Kemudian untuk nilai T hitungnya ada sekitar 4,167. Jadi nilai ini digunakan dalam pengujian terhadap koefisien regresi untuk mengetahui apakah variabel independen tersebut berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependennya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan keseluruhan nilai ini tadi, maka kita dapat menyimpulkan. Nah, kemudian di 31, di slide ke-31, ini kita dapat mencari sebuah nilai pembanding dari nilai kritisnya ya. Kita tahu tadi kita memakai koefisiennya alfa sama dengan 5%. Maka nilai kritisnya di sini adalah T. Jadi nilai kritis T dari banyaknya sampel dikurangi K, banyaknya variabel, koma, alfa dibagi dengan 2. T nya berapa nih? T hitung kritisnya berapa berarti? 6 ya, 8, N nya kan 8, K nya kan 2, alfanya 0,05 dibagi 2, atau saya tuliskan T sama dengan 6,0,025 kayak gini ya. Kalau udah seperti ini, kita lihat di tabel lagi. Menentukan T kritisnya berarti posisinya ada di mana? Di sini. Dia menggunakan taraf kita tinggal 0,025%. Jadi paling kritis di sini 0,025%. Jadi kemungkinan terburuknya lah. Kemudian DF-nya 6, berarti 2,4. Nah, ini adalah T kritisnya atau nilai kritisnya. Kalau di slide itu dibulatkan jadi 2,447. Nah, balik lagi ke slide di nomor 3, slide ke-32. Kesimpulan dari nilai kritis tadi adalah karena T hitung lebih besar dari T kritis. Artinya di sini kita menolak H0. Jadi secara wajar, secara umum, jadi T hitung kita kan lebih besar kan. Jadi artinya X sangat berpengaruh terhadap Y. Jadi dari hipotesa kita yang atas tadi, di mana nilai H0-nya itu lebih besar dari 0 dan H1-nya juga lebih besar dari 0, maka variabel X atau variabel dependen itu berpengaruh positif. Jadi di sini kita sudah mendapatkan pengaruh positif. Kalau yang sebelumnya tadi kan kita hanya menghitung T, kita bandingkan dengan T tabel. Oh, ternyata ada pengaruhnya. Dengan menggunakan T kritis, kita dapat mengetahui ternyata pengaruhnya adalah pengaruh positif, bukan pengaruh negatif ya. Pengaruh positif dengan catatan H0 lebih besar dari 0, H0-nya nilainya kurang dari sama dengan 0, dan H1-nya lebih besar dari 0. Saya lanjutkan. Di slide ke-33 kita mencari nilai R square. R square-nya di sini adalah 0,743. R square 0,743 ini digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependennya. Artinya nilai 0,743 atau 74,3%-nya di sini X berpengaruh terhadap Y. Jadi sangat berpengaruh sekali. Sedangkan 25,7%-nya variabel lain. Mungkin ada variabel XX yang lain, misalkan ada contoh kondisi ekonomi, tren pasar, dan lain sebagainya. Kemudian yang 34, kesimpulannya di sini, jadi ada pengaruh positif biaya iklan terhadap volume penjualan. Jadi kita mengeluarkan iklan, kita akan mendapatkan penjualan yang meningkat. Implikasinya, jadi saran apa yang akan kita sampaikan? Jadi sebaiknya terus meningkatkan iklan agar penjualan juga semakin meningkat. Jadi seperti itu ya.
Jadi kesimpulan akhirnya bahwa iklan tadi ternyata memiliki pengaruh positif terhadap penjualan kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan implikasinya? Jadi ya terus-teruslah beriklan agar penjualan kita semakin meningkat. Tinggal targetnya berapa penjualannya. Kalau kita memang ditargetkan 100 unit per bulan, ya udah kita berapa iklan yang dapat kita buat agar kita mendapatkan nilai penjualan 100. Ya seperti itulah kira-kira untuk analisa regresi. Slide selanjutnya ada tugas ya, itu bisa dicoba dikerjakan. Kemarin kan kita tidak jadi melakukan tugas statistika, jadi mungkin ini bisa dikerjakan sesuai dengan cara yang di atas, menggunakan taraf nyata 10% dengan data masih 2 ke 4 6 7 data ya, 7 data. Misalkan aja di sini X-nya X-nya di sini kita langsung buat kesepakatan aja bahwa X-nya adalah merupakan variabel dependent atau faktor yang akan mempengaruhi nilai Y, dan Y-nya adalah variabel dependent atau yang akan kita ramalkan atau kita duga berapa nilainya. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf untuk kualitas videonya. Sekarang ya masih pertama kali ini membuat video seperti ini. Nah, jadi misalkan ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan ke grup WA atau langsung di kolom komentar YouTube.